Selamat pagi. Nggak nyangka ternyata aku bisa bangun juga. Mungkin karena excited jadinya bisa bangun pagi. Oke, hari ini aku mau ikutan Dewi's Reverse 24 Hour Readathon dan aku pengen membukanya dengan baca komik ini. Ini komik ini menceritakan apa sih namanya, kayak semacam penitipan anak tapi khusus anak-anak yang sakit, dimana nanti staff dari tempat penitipan anak itu bakal datang ke rumah anak tersebut dan ngejagain sampai orang tuanya pulang lagi. Dan buku pertamanya juga ceritanya banyak yang menyentuh dan aku suka banget cerita-ceritanya. Bahkan yang untuk buku pertamanya kalau nggak salah udah ada live actionnya. Jadi hari ini aku pengen baca buku kedua, mungkin sampai buku keempatnya. Tapi setelah baca buku kedua ini, komiknya, aku kayak pengen baca novel. Dan aku pengen nentuinnya dengan TBR ini. Kalau dapatnya buku yang terlalu tebal, aku akan ambil ulang. Oke? Nah, ini udah dapat ya. Satu, kita buka. Ya, moga-moga dapat bukunya yang nggak terlalu tebal. Oh, ini buku tebal. Kayaknya nggak bisa kalau dibaca untuk 24 jam. Kita coba kocok lagi ya. Masukin lagi. Coba. 17 Years of Love Song karyanya Onizuka. Ini dia bukunya. Cantik ya covernya. Masih disegel. Onizuka ini salah satu penulis Indonesia yang aku suka. Beberapa bukunya aku suka, tapi ada juga yang biasa aja. Moga-moga ini masuk salah satu yang aku suka. Kita langsung baca. Kita langsung baca aja ya. Ntar kalau udah selesai kita kocok jar lagi. Selesai baca buku pertamaku hari ini. Ini 192 halaman dan kayaknya aku mau langsung lanjut ke buku ketiganya. Soalnya endingnya gantung banget dan bikin penasaran. Serius, aku jadi pengen langsung baca gitu. Dan abis itu baru 17 Years of Love Song. Sampai update berikutnya. Selesai buku kedua hari ini. 37.5 Degrees Celsius Tears volume 3. Buku ini nggak tahu halamannya ada berapa, nggak ada tertulis di dalam buku. Di Goodreads juga nggak dicantumkan, tapi ya kurang lebih sama buku volume keduanya.
sekitar 190-an halaman. Jadi aku samain aja jumlah halamannya. Berarti total hari ini aku sudah baca 384 halaman. Dan sekarang masih jam 9.30. Aku mau sarapan dulu sambil baca 17 Years of Love Song. Selamat makan. Ini nasi goreng buatan papaku. Lalu balik lagi sama Orin. Sekarang udah hampir jam 1 siang. Aku udah mandi, udah makan, dan sekarang lagi masih baca ini 17 Years of Love Song. Aku udah di halaman 115. Jadi sejauh ini aku sudah baca 499 halaman. Udah hampir 500. Karena komik cepat banget dibaca ya. Oke, aku akan lanjutin baca bukunya Onizuka ini. Nanti aku balik lagi untuk update sekaligus kocok TBR jar lagi buat nentuin buku berikutnya yang akan aku baca. Aku selesai baca ini dan nggak tahu mau ngomong apa. Sedih banget. Kasih bintang berapa ya? Dari awal ceritanya udah berasa sih aura sedihnya. Jadi buku ini cuma sekitar 260-an halaman, tapi udah merangkum kehidupan kedua karakter utama dari SMA, kuliah, sampai nikah dan punya anak. Kurang panjang menurut aku bukunya. Maksudnya ceritanya masih bisa dipanjangin lagi biar lebih jelas, cuma ya cukup lah, masih bisa dinikmati dan enak dibaca alurnya. Cuma satu hal yang bikin aku kurang srek, sedihnya berlebihan banget. Maksudnya ya selera sih ya, aku benar-benar ngarepnya sebenarnya pengen endingnya yang happy-nya kayak gimana, tapi ya versi penulis bahagianya beda. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga selera kan. Tapi buat yang suka karya-karyanya Onizuka, buku ini nggak buruk kok, masih aku rekomen buat dibaca. Manis, masih seperti ciri khasnya Onizuka yang biasa. Jadi aku kasih buku ini 3,5 bintang. Oke, sekarang waktunya kita menentukan buku apa berikutnya yang bakal aku baca. TBR jar will be back. Ya, Minion is back. Nah, ayo kita cari tahu apa yang bakal aku baca berikutnya. Pokoknya peraturannya sama, kalau bukunya buku bantal aku pas.
Long Sleep. Yang mana ya ini bukunya? Kayaknya terbitannya Atria. Oke, aku cari dulu bukunya ya. Oke, jadi berikutnya sesuai dengan apa yang didapat dari TBR Jar, aku akan baca A Long Sleep by Anna Sheehan. Ini genrenya science fiction yang adult kalau nggak salah. Ya benar, yang adult science fiction. Ada yang masukin ke distopian juga sih, tapi nggak tahu ya. Pokoknya intinya science fiction. Ini nyeritain Rosalinda yang terbangun dari tidurnya. Oh, seperti ini semacam retellingnya Sleeping Beauty mungkin. Oke, aku akan mulai baca ini. Ganti suasana sejenak di luar rumah, pengap di kamar terus. Tapi aku pengen nyari kucing aku. Kucing aku lagi jalan-jalan kayaknya. Mana ya? Kimchi. Kimchinya nggak tahu kemana. Ceka juga nggak tahu kemana. Jalan-jalannya pada jauh-jauh, jadi dipanggil juga nggak dateng. Padahal pengen main jam segini, biasanya main bareng. Ya siapa tahu ntar lagi baca dia pulang pada. Kita tungguin aja. Kalau nggak ada ya udah baca di sini. Kita baca dulu sebentar. Jadi sekarang udah jam 9:12. Udah 15 jam berlalu. Dan hanya tinggal tersisa sekitar 9 jam lagi buat baca buku sebanyak-banyaknya. Jadi tadi waktu baca Long Sleep aku ketiduran. Mungkin kejing sama judulnya, ada sleepnya, long sleep pula. Padahal di dalam ceritanya tuh nggak ngebahas soal tidur sama sekali. Tapi ya mungkin emang ngantuk juga. Tapi kayaknya aku mau coba baca buku lain. Sebelum lanjut baca novel lagi, aku pengen baca komik dulu. Ini 37,5 derajat Tears volume 4. Kayaknya ini volume terakhir juga, jadi aku pengen abisin ini. Habis itu kalau nggak lanjut Long Sleep, mungkin aku mau baca Undivided atau mungkin buku lain lagi, tergantung mood aku. Mungkin komik lagi, soalnya udah agak capek. Tapi moga-moga bisa baca novel lagi satu paling enggak. Oke, nanti aku update lagi ya. Dadah.
Halo, akhirnya aku udah selesai baca ini. Ternyata bukan buku terakhir loh, masih bersambung. Tapi nggak tahu kapan sambungannya. Bagus banget ini, aku suka banget serinya. Oke, kalau suka anak kecil terus suka cerita keluarga-keluarga yang bermasalah terus diberesin gitu, pasti suka banget baca ini. Udah jam 1 dari tadi tuh aku sibuk ngurusin merchandise aku, gantungan kunci akrilik yang Monster X. Aku kan lagi buka pre-order dan barangnya baru nyampe tadi, jadi aku harus sortir dulu satu-satu buat yang udah PO biar gak kecampur sama buat stok aku di Komifuro nanti. By the way, kalau kalian berencana datang ke Komifuro bulan September, mampir ke booth aku ya. Merch yang aku jual kebanyakan memang fanart K-pop yang aku bikin, tapi ada beberapa original art juga kayak maskot penguin aku. Terus rencananya pengen bikin magnet bookmark Harry Potter series ya. Moga-moga aja ntar bisa ready pas di sana ya, belum digambar soalnya, tapi mampir aja pokoknya, ditunggu. Kalau mau tahu di mana boothnya, bisa cek di Instagram aku @kumomiku atau di @kantong.belanja. Siapa tahu mau lihat-lihat produknya. Terus aku pengen kasih lihat kalian gantungan kunci yang tadi aku rapihin itu lebih jelas. Soalnya itu barangnya baru datang hari ini dan aku suka banget sama hasilnya, jadi aku pengen pamer. Oke, pamernya selesai. Sekarang mau lanjut baca lagi. Aku mau lanjutin long sleep lagi. Doakan semoga judul ini tidak ngejinx aku bikin ngantuk lagi ya. Semoga aku bisa kelarin ini malam ini sebelum readathon berakhir. Dan mudah-mudahan bisa lanjut buku lain lagi. Komik sih yang pasti. Sebelum jam 6.55. Sampai update berikutnya. Waktunya wrap up. Jadi waktu habis update terakhir aku kan lagi baca long sleep ini ya. Nah, lagi aku kena jinx. Emang harusnya nggak boleh baca buku yang judulnya ada sleepnya mungkin.
cuma alasan sih. Jadi waktu kemarin itu aku baca sampai halaman 76, terus aku ketiduran. Begitu bangun, readathon sudah selesai. Jadi ya gitu. Jadi berikut ini adalah buku-buku yang berhasil aku baca untuk readathon kali ini. Yang pertama adalah komik 37.5 degrees Celsius Tears volume kedua, lalu volume ketiga, lalu volume keempat. Sebenarnya yang keempat ini aku baca setelah baca novel 17 Years of Love Song ini. Nah, yang 4 buku itu yang aku berhasil habisin sampai habis. Terus aku baca 76 halaman dari buku ini, A Long Long Sleep, dan 2 kali ketiduran. Ketiduran yang kedua kali bablas sampai pagi, sampai readathon selesai. Tapi aku baca totalnya 900. Sebentar, aku ada catat di jurnal aku lupa. Totalnya 922. 922 halaman. Halaman itu sebenarnya banyak banget, tapi karena sebagian besarnya adalah komik, jadi rasanya kurang puas aja gitu akunya gitu. Pengennya sih bisa baca novel lebih banyak seperti biasanya kalau aku 24 hour readathon sendiri. Tapi mungkin karena yang kali ini readathonnya dimulai pagi-pagi dari jam 7, sementara aku bukan morning person, aku paling nggak bisa bangun pagi. Jadi entah kenapa 24 hours readathon terasa panjang banget dan jadi lebih cepet capek. Pas begitu udah masuk siang ke sore, udah susah banget buat fokus baca. Saya pengen ngakuin yang lain-lain. Beda banget kalau dimulai jam 12 malam gitu. Aku mungkin memang karena aku kalong, jadi mulai jam segitu tuh aku malah melek banget, baca juga konsen banget. Ya maybe next time bakal balik lagi ke jam yang biasa. Terus untuk challenge fotonya kan ada di upload di Instagram. Aku cuma ikut 4 hashtag aja, yaitu reading spot, pets and books, snack time, dan drinks. Selebihnya aku lupa ikutan. Terlalu sibuk tidur dan terlalu sibuk baca. Ya begitulah. Sampai jumpa di 24 readathon berikutnya. Entah aku bakal bikin buat diri sendiri atau ikutan dengan event orang lain seperti sekarang. Kita nggak tahu, lihat aja nanti. Tapi sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Kalau suka video ini dan pengen lihat konten yang lain, jangan lupa like dan subscribe. Dadah.